Saya tidak mengatakan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti hanya karena ada pandemi, tetapi bahwa di tengah situasi macam ini, demokrasi kemudian bicara soal kepedulian, soal kebersamaan kita sebagai satu entitas. Maka kita harus sama-sama punya perasaan yang serupa untuk bisa menunjukkan kemanusiaan kita di tengah krisis ini. Pak Rocky, tadi saya dengar separuh, sih mungkin juga hanya respons ya, atau bukan presentasi. Saya masuk ke situ, tadi Pak Habib saya dengar, saya mulainya begini, perubahan itu kan selalu dimulai dari pikiran sebetulnya. Maka pengerusakan terhadap realitas sosial juga kan dimulai dari pikiran. Maka wilayah pikiran itu satu wilayah yang serius. Baru kita nanti bicara ke wilayah pewujudannya, implementasinya. Makanya saya pakai masker ini kan bukan karena di sini ada orang lain, tetapi karena saya mau mengajak semua orang yang melihat video kita, yang melihat acara kita, juga punya persepsi dan sentimen yang sama bahwa kita ada di tengah situasi pandemi. Nah, sentimen ini kemudian sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan sebuah realitas sosial, ada kompleksitas sosial yang menuntut kesadaran moral per orang, dan kemudian ujungnya tidak hanya moral individu yang dituntut, tetapi akhlak kolektif kita. Jadi moral sosial kita sebagai masyarakat. Nah, saat ini pemerintahan berjalan dengan baik, semua on the track dan secara konstitusional tidak ada tidak ada apapun yang dianggap serius dilanggar ataupun tidak ada indikasi yang mengarah kepada kondisi yang digambarkan oleh para kita. Nah, bahwa ada kritik, ada celaan, ada perlawanan, saya kira wajar. Demokrasi hari ini semua ditentang. Pandemi ini kan menghadirkan tantangan yang serius sebetulnya bagi demokrasi di dunia. Dan demonstrasi penolakan karantina itu juga terjadi di banyak tempat. Bahkan di Malaysia lebih serius. Orang menuntut Perdana Menterinya turun karena dianggap gagal menangani pandemi. Nah, ini semua akhirnya dipolitisir. Saya kira di Indonesia juga politisasi itu terjadi. Nah, tetapi apakah ini sesuatu yang bijaksana? Apakah ini sesuatu yang bisa diterima, bisa dijelaskan secara moral misalnya? Nah, disinilah kemudian diskusi kita, saya kira penting kita masuk ke ranah itu. Sehingga kembali ke soal persepsi. Nah, sekarang persepsi masyarakat Indonesia, kalau kita mau ukur ya, kita bisa bikin survei. Apakah mayoritas rakyat Indonesia masih mencintai Pak Jokowi atau tidak? Nah, faktanya kan dari temuan 1-2 lembaga yang mengadakan survei, memang tingkat kepercayaan dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu masih tinggi. Nah, artinya tidak menegasi adanya kelompok yang menolak, seperti yang dijelaskan Pak Ruki. Dan demokrasi memang lahir dari pergulatan pro kontra, pergulatan benar salah, pergulatan soal baik buruk. Nah, disitulah kita mengalami proses pendewasaan. Tetapi sekali lagi, sepanjang itu mengikuti konstitusi, ada di dalam aturan main, ya semua itu diwajarkan, dibolehkan. Tetapi yang tidak dikehendaki adalah kalau kita membuat gerakan-gerakan yang kemudian merusak ruang publik dan menyalahi konstitusi. Nah, demonstrasi penolakan PPKM darurat di beberapa tempat, termasuk seruan kemarin soal Jokowi Endgame, saya kira menjadi persoalan. Pertama, ini menggambarkan bahwa orang-orang yang melakukan itu tidak punya sense moral untuk terlibat di dalam solidaritas sosial menghadapi pandemi. Tidak ada perasaan krisis, tidak punya sense of crisis, tidak punya kepedulian sosial. Karena ini bukan perkara politik sebetulnya, bukan lagi bicara siapa presiden, tetapi kita bicara bagaimana menyelamatkan masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita semua berpikir secara moral pada ranah itu, tentu tidak ada yang mempolitisir keadaan ini, sehingga kita tidak perlu ribut lagi soal presiden sukses atau tidak dan segala macam, tapi kita bicara soal apa yang bisa kita kontribusikan di tengah pandemi ini untuk bisa berjibaku melawan virus ini, untuk sama-sama menolong, membantu masyarakat yang rentan untuk memikul beban karena implikasi virus ini misalnya, baik secara sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, artinya perasaan moral inilah sebetulnya yang kita butuhkan. Bagaimana merawat kepedulian sosial,
bagaimana merawat solidaritas kolektif kita sebagai entitas bernama masyarakat. Saya kira itu yang dituntut hari ini. Karena kritik-kritik politik itu kemudian tidak menyelesaikan perkara dan tidak meringankan beban masyarakat. Saya tidak mengatakan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti hanya karena ada pandemi. Tetapi bahwa di tengah situasi macam ini, demokrasi kemudian bicara soal kepedulian, soal kebersamaan kita sebagai satu entitas. Maka kita harus sama-sama punya perasaan yang serupa untuk bisa menunjukkan kemanusiaan kita di tengah krisis ini. Kalau kita terlalu menonjolkan permainan politiknya, justru masyarakat akan melihat kita ini sedang membicarakan rakyat atau sedang menjadikan rakyat sebagai objek. Nah, inilah perdebatannya saya kira. Mau ditarik dari sisi epistemologis ataupun dari sisi moral atau dari sisi politik, saya kira perdebatannya akan mengerucut ke sana. Dan kita semua akan direndahkan, saya kira, ketika kita menyederhanakan persoalan pandemi ini sebagai persoalan politik kekuasaan. Saya kira untuk pembukaan gitu dulu.